Jadi disemprotkan, nempel di batangnya atau di daunnya, itu masuk ke dalam jaringan tanaman hanya butuh waktu 11 menit. Nah sekarang kalau pupuk kimia itu sudah dicampur dengan SL, itu bisa masuk ke dalam tanaman itu hanya butuh waktu 11 menit. Kira-kira lebih cepat atau enggak? Lebih cepat. Pupuknya sama, pupuk kimia, tapi masuknya itu bisa lebih cepat sehingga efektivitasnya nanti lebih maksimal. Nah seperti ini fungsinya. Jadi bukan menggantikan pupuk kimia, tetapi ini bisa bekerja sama dengan pupuk kimia seperti itu. Karena pupuk kita ini adalah pupuk organik biokimia, jadi bukan mikroba. Bukan, kalau pupuk organik itu kan ada yang organik hasil fermentasi. Kalau yang hasil fermentasi itu hasilnya mikroba, hasilnya makhluk hidup. Itu perlu lingkungan yang sesuai untuk dia bekerja. Nah kalau pupuk kita itu pupuk organik yang proses pembuatannya secara kimia. Jadi tidak ada mikrobanya, sampai mau nyemprotnya pagi, siang, malam itu nggak ada masalah, karena tidak ada makhluk hidup di situ. Mau dicampur dengan kimia juga nggak ada masalah, karena tidak ada makhluk hidupnya, sehingga cara kerjanya lebih cepat seperti itu. Nah, jadi SL ini adalah penembus, kemudian penguat, dan perata, sekaligus perekat. Ini sudah ada semua di dalam pupuk kita. Nah, penguat karena tadi maksudnya kalau kimia murni itu hanya kurang lebih 30% dengan menggunakan pupuk KSM dicampur seperti itu, jadi nanti lebih maksimal yang masuk terserap oleh tanaman, sehingga lebih menguatkan pupuk kimia untuk masuk ke dalam tanaman. Kemudian perata itu masuk ke dalam tanaman itu dengan cepat, sehingga nanti tanaman jenengan itu tumbuhnya rata. Nah ini salah satu bahan peratanya, kami menggunakan soda kue. Jadi pupuk KSM itu daunnya ono soda kue ini. Nah kemudian perekat sudah pasti karena pupuk kita adalah SL itu minyak, sehingga minyak itu pasti kalau disemprotkan akan nempel. Nah ini sifat daripada SL. Nah kemudian untuk penggunaannya, kebutuhan untuk 1 hektar, ya kebutuhan untuk 1 hektar itu membutuhkan 8 liter pembenah tanah dan 4 liter pemicu pertumbuhan plus pembuahan. Jadi kurang lebih untuk 1 hektar itu membutuhkan 12 liter pupuk yang digunakan. Nah ini untuk tanaman padi kami akan terangkan kebutuhannya ini Pak per 1 hektarnya. Saya akan terangkan untuk penggunaan dalam 1/4 hektar. Jadi kalau 1/4 hektar ini cara penggunaannya, pembenah tanah ini diaplikasikan ke tanaman kita sebelum tanam. Jadi tanah kita habis dibajak, sebelum digelebek, sebelum baru jadi, itu sebaiknya disemprot dulu pakai pembenah tanah 2 liter. Kan kalau 1/4 hektar berarti kalau 8 dibagi 4 kan 2 liter. Nah 2 liter pembenah tanah itu disemprotkan rata ke lahan sawah 1/4 hektar. Jadi mau dijadikan berapa tank monggo. Misalkan sampai nyemprot 1/4 hektar 2 tank, ya berarti 2 liter ini dibagi 2 tank, berarti 1 tanknya 1 liter. Ada yang nyemprotnya misalkan 1/4 hektar, saya pakainya 4 tank, ya berarti 2 liter ini dibagi 4. Pokoknya 2 liter ini supaya rata, gimana caranya terserah jenengan. Itu cara aplikasinya. Pak, tempat saya sudah kadung jadi lahannya. Kalau sudah jadi, ya langsung aja disemprot sebelum tanam. Yang penting sebelum tanam disemprot pakai pembenah tanah. Campurannya hanya dengan air. Nah kemudian untuk pemicu pertumbuhan berarti kan 1 liter. Nah 1 liter ini diadoni dulu Pak untuk pemicu pertumbuhannya. 1 liter pemicu pertumbuhan ditambah mutiara
sebetulnya ini nggak harus mutiara, yang pupuk kimia apa yang jenengan mau monggo, tapi kami sudah terbiasa dan yang bagus itu mutiara. Jadi jenengan mau pakai mutiara boleh, nggak pakai mutiara atau pakai yang lainnya monggo, nggak harus mutiara. Tapi selama ini yang sudah kami gunakan dan bagus itu mutiara. Mutiaranya 4 kg. Nah, 1 liter dicampur mutiara 4 kg dijadikan air 20 liter. Ini dimasukkan ke jerigen 20 liter. Saya ulangi Pak ya, 1 liter pupuk KSM itu dicampur dengan cairan mutiara 4 kg dijadikan air 20 liter, dimasukkan ke jerigen. Nah, nanti 20 liter itu kebutuhan padi dari tanam sampai panen. Jadi 1 liter ini sampai panen Pak. Nah, jenengan mau nyemprotnya berapa kali? Contoh nih misalkan 20 liter ini sampai mau aplikasikan 4 kali misalkan. Berarti kan 20 liter ini dibagi 4 sama dengan 5 liter. Berarti sekali nyemprot itu 5 liter. Nah 5 liter itu terserah jenengan mau dijadikan berapa tank. Karena saya nggak bisa mengatakan saktengnya seliter Pak. Nanti saya ngomong saktengnya 1 liter sama nyemprotnya gerong tank. Kan jadinya gerong liter. Pokoknya kebutuhannya kalau disemprotkan 4 kali berarti per sekali nyemprot itu 5 liter. Nah ada yang Pak tempat saya mau tak aplikasikan 6 kali. Boleh nggak? Boleh. Diaplikasikan 6 kali berarti 20 liter ini dibagi 6. Sekali aplikasi berarti berapa? 3 liter. Nah seperti itu. Pokoknya fleksibel cara penggunaannya karena ini organik, nggak terlalu nggak terlalu harus pas gitu nggak. Paham Pak ya ini ya? Jadi ini cara penggunaan dari pupuk pembenah tanah dan pemacu pertumbuhan untuk tanaman padi, ya, untuk tanaman padi. Nah, kemudian kalau untuk sayur-sayuran, ya untuk sayur-sayuran misalkan cabai, jagung, bayam, loncang, bawang merah, ya seperti itu adonan untuk pemacu pertumbuhannya ini sama seperti ini, dijadikan 1 liter ditambah mutiara 4 kilo jadi 20 liter. Ini kan jadi adonan. Itu kalau untuk sayur-sayuran adonan 20 liter ini diambil 1 gelas atau 250 cc. Itu untuk 1 tank Pak. Jadi kalau untuk sayur-sayuran 1 gelas untuk 1 tank itu disemprotkan seminggu sekali. Ya bisa 3 sampai seminggu sekali, 3 hari sampai seminggu sekali. Contohnya misalkan melon itu ada yang 3 hari sekali, semangka 3 hari sekali, pokoknya antara 3 hari sekali sampai 7 hari sekali. Itu cara aplikasinya. Kalau pembenah tanahnya, pembenah tanah itu prinsipnya Pak, kalau diaplikasikan ke lahan yang kosong belum ada tanamannya tidak perlu dicampur apapun. Tapi kalau diaplikasikan untuk tanaman yang sudah ada tanamannya, itu sama diadoni seperti ini. Ya, diadoni 1 liter pembenah tanah ini diadoni dengan mutiara 4 kg. Nah ini dijadikan 20 liter air, jadi adonan 20 liter. Nah ini gunanya untuk ngocor. Nah contoh misalkan cabai itu kan perlu untuk perawatan dikocor ke tanahnya. Nah dikocorkan dari 20 liter ini untuk 1 tanknya, 1 tank kocor itu 1 sampai 2 gelas. Itu dikocorkan, berarti kan awet banget Pak. Nah ini cara aplikasinya. Jadi kalau untuk penggunaan, kalau sudah ada tanaman, pembenah tanah ini sama diadoni seperti ini. Nah jadi penggunaan nanti tinggal bedanya di dosisnya. Kalau sayur-sayuran 1 tanknya 1 gelas,
Kalau untuk tanaman keras itu 1 liter sampai 2 liter. Contoh sekarang lagi lumayan ramai itu karet. Ya karet harganya agak naik. Kalau karet pembenah tanah diadoni seperti ini, pemicu pertumbuhan diadoni seperti ini. Nah aplikasinya 1 tank itu dikasih 1 liter adonan. Kalau pembenah tanah disemprotkan ke pangkal batangnya di tanah di bawah pohon. Kalau pemacu pertumbuhannya disemprotkan di batangnya. Itu kalau untuk karet ngadoninya seperti ini. Jadi untuk tanaman keras saya nggak perlu jelaskan satu persatu, aplikasinya seperti ini. Nah untuk loncang atau bawang merah, kebetulan saya kemarin baru pulang dari Brebes, bina petani bawang merah di sana. Untuk bawang merah itu kan di bedeng-bedeng tak dibuat bulutan. Kalau untuk bawang merah itu lahan kosong belum ditanam itu disemprot untuk 1/4 hektar 1 liter pembenah tanah, disemprotkan rata sampai ke airnya juga disemprot. Nah setelah itu yang 1 liter kan 1/4 hektar tadi 2 liter pembenah tanah, yang 1 liter disemprotkan ke lahannya, yang 1 liter diadoni seperti ini. Nah yang 1 liter yang sudah diadoni ini nanti setelah disemprot rata jadi bedengan, biasanya kalau orang nanam bawang merah kan dipecerok supaya ada lubang-lubangnya, gangnya untuk nanam bawang merahnya. Nah setelah dikecerok itu disemprot ini pembenah tanah yang sudah diadoni pakai mutiara. Itu 1 tanknya 1 liter, 1 liter adonan. Termasuk airnya juga disemprot, disiramkan juga lebih bagus untuk pembenah tanahnya. Kalau pemacu pertumbuhannya sama seperti ini, 1 tanknya cuma 1 gelas. Untuk bawang merah 1 tanknya 1 gelas itu disemprotkan seminggu sekali.